Halo Sobat Manhwa, sebelumnya selamat tahun baru 2023. Semoga di tahun ini kalian selalu diberi kesehatan, dilimpahkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Oke, kali ini kita akan melanjutkan alur cerita yang kalian tunggu-tunggu, yaitu alur cerita Biarkan Aku Bermain Game Dengan Tenang part yang ke-13. Seperti biasa, kalau kalian suka dengan video ini, silahkan klik tombol like-nya. Dan jika kalian suka dengan channel ini, langsung subrek aja. Terus jangan lupa pasang headset, biar nontonnya tambah mantap. Dan tanpa basa-basi lagi, ayo langsung kita gaskan ke ceritanya di Manhwa Period. Malam hari di kamar Zowen, dia terlihat turu dengan nyenyaknya. Tiba-tiba dari dadanya muncul sebuah cahaya. Lalu kita diperlihatkan sama tulisan kuno ilmu sutra immortal. Setelah itu, Zowen pun langsung terbangun. Dia terbangun di suatu tempat yang tidak dia kenal. Di depannya terlihat kondisi kota yang sudah hancur akibat serangan monster dimensional. Dan saat Zowen berjalan untuk memeriksanya, dia benar-benar terkejut. Kota di depannya itu diselimuti oleh api, dan bangunan yang ada di sana juga hancur semua. Di sana juga ada beberapa tentara yang sedang bertarung melawan para monster. Dan di sisi lain juga ada beberapa tentara yang dimangsa oleh para monster. Tiba-tiba muncul sesosok makhluk astral di belakang Zowen. "Siapa di sana?" teriak Zowen. Sosok itu tidak menjawabnya dan hanya tersenyum kepada Zowen. Tiba-tiba Zowen terbangun dari tidurnya. "Mimpi apaan itu tadi? Emang ada kuntilanak yang warnanya biru?" batin Zowen yang mandi keringat gara-gara mimpi barusan. "Sial, mimpi tadi begitu nyata. Aku sampai bisa mencium aroma darah. Dan siapa sebenarnya kuntilanak biru itu?" batin Zowen yang masih keheranan dengan mimpinya tadi. Zowen yakin kalau itu adalah efek mimpi buruk dari ilmu sutra immortal seperti dulu. Tapi dia merasa kalau mimpi yang satu ini sangat nyata. Dia bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Itu pasti bukan mimpi biasa. Apa itu sebuah peringatan ya? Atau mungkin itu penglihatan masa depan, batin Zowen. Saat masih berpikir, Zowen dikejutkan dengan si Diting yang muncul dari belakang buat minta makan. Zowen pun login ke dalam game dan melupakan mimpi itu. Sekarang dia lagi fokus buat menemukan metode untuk naik ke tingkat legend. Kemudian panel berpindah ke garis pertahanan laut bagian timur. Di dalam laut terdeteksi monster dimensional yang melewati garis pertahanan. Monster yang menembus perbatasan tersebut adalah si King Snake. Dan tidak hanya itu, di garis pertahanan lain, tepatnya di atas pegunungan catur, muncul sesosok monster dimensional tanpa kepala mengerikan yang membawa kepalanya sendiri. Singkat cerita, pagi hari pun tiba. Di aula kampus, para mahasiswa dikumpulkan di sana. Bu dosen Wang Fei memberikan ucapan selamat kepada mereka semua yang sudah berhasil melewati ujian Tiger Cake Pass. Dan sekarang pembelajaran resmi di kampus pun dimulai. Kali ini mereka semua tidak akan belajar bertarung, tapi mereka semua akan pergi ke pegunungan Laojun buat bermeditasi. Di sana terdapat kekuatan positif yang misterius. Bu dosen yakin kalau para mahasiswanya akan memperoleh banyak ilmu dari sana. Dan terlihat Zowen di belakang yang lagi turu. "Hei Zowen,
"Semalam kau pasti bermain dengan Jonimu kan?" ucap Lisuan tanpa dosa. "Diem lu, gua lagi ngantuk berat ini," ujar Zhou-wen. Beberapa hari ini, Zhou-wen sudah mencoba metode baru, tapi dia tetap tidak bisa menembus tingkat mortal. Bahkan setelah menyerap kristal energi, atribut Zhou-wen juga tidak bertambah. Dan karena Zhou-wen punya ilmu Sutra Wisdom, sekarang atribut energi esensinya Zhou-wen bisa mencapai angka 11. Zhou-wen yakin kalau di dungeon pilar Dewa Api ada ilmu energi esensi yang mungkin bisa menambahkan atributnya. Tapi setelah mengorbankan waktu tidurnya, Zhou-wen masih belum mampu pergi ke puncak pilar Dewa Api. Hanya mengandalkan preman terbang tidaklah cukup. Aku mungkin perlu skill peringan tubuh atau skill terbang yang lain, batin Zhou-wen. Si kampret ini turu sambil berdiri, terlebih lagi di mata kuliahku. Kalau bukan MC di manhwa ini, udah ku emek-emek dia, batin Bu dosen Wang Fei yang kesal sama Zhou-wen. Kemudian panel berpindah ke Pegunungan Catur. Di sana sedang ada sebuah pertarungan melawan monster dimensional. Monster dimensional yang sedang dilawan di sana adalah monster mengerikan tanpa kepala tadi. Lalu bawahan Antian Zuo yang bernama Aseng sedang berusaha melawannya. Ternyata si Aseng ini lumayan hebat. Dari tadi dia berhasil menghindari serangan benang merah dari si monster. Tiba-tiba dia menarik benang itu. Setelah ditarik begitu, si monster tidak bisa bergerak. "Sekarang pengawasan!" teriak Aseng. Dan tewas. Serangan laser biru tepat mengenai kepala si monster yang membuatnya langsung mokat seketika. Dan yang melakukan serangan barusan adalah Antian Zuo. Setelah penyerangan si monster, orang terakhir dari tim 3 Pegunungan Catur dilaporkan tewas. Tidak ada satupun yang berhasil selamat. Aseng masih berusaha menyelamatkan nyawa temannya, tapi percuma. Orang itu sudah tewas. "Gara-gara kami datang telat, banyak korban jiwa yang berjatuhan," ujar Aseng. "Mereka adalah kebanggaan umat manusia. Beristirahatlah dengan tenang," ucap Antian Zuo. Dia bilang kalau tidak ada waktu buat bersedih. Dirinya tidak boleh membuat pengorbanan mereka sia-sia. Antian Zuo juga berharap agar Departemen Teknik segera memperbaiki garis pertahanan di Pegunungan Catur. Saat ini mutasi dimensional di Pegunungan Catur mulai menjadi masalah serius. Mereka harus segera menemukan sumber masalahnya. Antian Zuo juga berharap agar situasi di Laut Timur bisa diselesaikan dengan lancar. Setelah itu panel berpindah ke Pegunungan Laojun. Di sana para mahasiswa mulai berkumpul di dekat Batu Prasasti. Lisuan tidak menyangka mereka bisa ke tempat itu secepat ini. Soalnya tahun kemarin hanya mahasiswa khusus yang diperbolehkan datang ke pegunungan ini. Apa di tempat ini nggak ada bahayanya? Bu dosen membawa banyak mahasiswa tahun pertama ke sini. Kalau ada apa-apa kan bisa gawat, ucap Zhou-wen. Lalu Lisuan menenangkan Zhou-wen. Dia menjelaskan kalau wilayah dimensional di sini itu aman. Monster di sini jinak-jinak. Mereka nggak akan menyerang manusia duluan. Dan ada aturan dari federasi yang melarang manusia menyerang makhluk apapun yang ada di sini. Ada pepatah yang mengatakan, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi jangan pernah melanggar aturan yang berlaku di sini, terang Lisuan. Emang kalau dilanggar kenapa? Tanya Zhou-wen. Hati-hati, kau bakal diganggu sama semua penunggu yang ada di sini,
Hu hu hu, ucap Li Xuan. Lalu dari kejauhan di dalam hutan terlihat sesosok monster yang sedang mengamati Zowen. Sosok monster dimensional itu adalah kambing bandot berwarna putih yang terlihat sangat kuat. Ada petunjuk tentang prasasti itu enggak? Tanya Zowen. Li Xuan pun juga enggak yakin. Yang jelas prasasti di sana memiliki energi yang enggak terbatas. Woi Zowen, Li Xuan, lambat bet kalian. Cepat duduk di depan, teriak Bu dosen Wang Fei dengan tegas. Dasar Bu dosen cerewet, ayo langsung kita gaskan tugasnya, batin Zowen. Kemudian Bu dosen mulai menjelaskan kalau tugas mereka sekarang adalah bermeditasi di bawah kekuatan prasasti ini selama 30 menit. Gak boleh kurang dan gak boleh lebih. Sekarang mulai, ucap Bu dosen. Zowen pun langsung berkultivasi. Dia merasakan rasa hangat dari energi misterius yang memasuki tubuhnya. Semakin lama semakin panas. Dan tidak hanya itu, sekarang tubuh Zowen juga merasakan tekanan yang kuat dan juga muncul perasaan gelisah. Tiba-tiba perasaan tidak nyaman itu mulai menghilang. Apa gara-gara ilmu sutra immortal ya? Batin Zowen. Situasinya sekarang mirip dengan apa yang terjadi di kuil Buddha kecil versi gaming dulu. Singkat cerita, beberapa menit sudah berlalu. Semua mahasiswa merasa kepanasan dan kesakitan. Bu dosen juga menjelaskan kalau kekuatan prasasti akan membuat seseorang merasa gelisah. Tapi semakin lama akan membuat tubuh mereka dipenuhi energi dan membuat mereka sangat bersemangat. Dengan ini semoga kalian bisa menjadi mahasiswa yang energik. Terutama si kampret ini turu lagi anjir, batin Bu dosen yang dibuat heran dengan sikapnya Zowen. Waktu sebentar lagi selesai. Kalau lebih dari ini bisa gawat buat para mahasiswa. Waktu meditasi pun selesai. Semua mahasiswa mulai bersemangat dan berteriak kayak orang gila. Kelihatan kalau meditasinya berhasil. Tapi kok nggak berhasil ke Zowen ya? Apa dia sudah tidak ada harapan lagi? Batin Bu dosen Wang Fei. Li Xuan yang bersemangat gara-gara kekuatan prasasti melakukan push up 1000 kali. Dan terlihat Zowen yang nggak ngapa-ngapain. Karena gabut nggak ada kerjaan, Zowen minta izin sama Bu dosen buat jalan-jalan dan jogging di pegunungan ini. Bu dosen pun mengizinkannya pergi selama 3 jam. Dan Zowen harus kembali ke situ lagi sebelum jam kuliahnya habis. Lalu di dalam hutan terlihat Zowen yang lagi jalan-jalan. Kemudian dia membuka statusnya lewat HP sakti miliknya. Maksimal stat mortal itu adalah 10. Dan gara-gara ilmu sutra wisdom, atribut energi esensi Zowen naik ke angka 11. Lalu Zowen merasa kalau ada kekuatan lain di tubuhnya selain sutra immortal dan sutra wisdom. Jika ada prasasti di sini, seharusnya ada itu juga di sini, batin Zowen. Tiba-tiba dia membentur bulu putih halus. Itu adalah makhluk dimensional kambing bandot putih yang tadi ada di awal. Gede bet anjir, batin Zowen yang mulai panik. Oh iya, makhluk di sini kan jinak. Mereka nggak nyerang manusia duluan, batin Zowen. Kambing itu terlihat sedang memakan sebuah tanaman yang unik. Dan terlihat juga kalau si kambing bandot putih itu sangat menyukainya. Tanaman apa itu? Kayaknya langka deh, batin Zowen. Lalu Zowen menemukan satu tanaman tak jauh darinya. Nggak pakai lama, Zowen pun mencabutnya. Tapi beratnya minta ampun.
Berat banget njir, udah kayak dosanya netizen satu negara, teriak Zowen dalam hati. Melihat tanaman kesukaannya diambil orang asing, si kambing bandot putih pun marah. Dia langsung memakan Zowen, dan gak sengaja tanaman langka itu pun ikut tercabut. Loh, kok bisa kecabut? Kuat banget tuh kambing bandot, ucap Zowen. Tiba-tiba kambing bandot putih itu pengen memakan tanaman itu. Punyaku, 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 punyaku. Sial, dia nggak mau ngalah. Ya udah, gue ludahin aja lah, batin Zowen. Nih ambil, ucap Zowen. Melihat tanaman kesukaannya udah bau jigongnya Zowen, kambing bandot itu pun langsung pergi meninggalkan Zowen. Lalu singkat cerita, Zowen sudah sampai di depan gerbang pegunungan Laojun. Tempat itu dipenuhi dengan kabut tebal, dan dia merasa kalau tempat ini sudah tidak didatangi dalam kurun waktu yang lama. Tiba-tiba di depan gerbang, Zowen melihat sesuatu yang membuatnya terkejut. Simbol yang dia cari-cari pun ketemu. Dan gak pakai lama, Zowen langsung memfotonya. Akhirnya ada dungeon baru buat farming. Tiba-tiba si kambing bandot putih muncul dari balik kabut di belakang Zowen. Dan dawas, Zowen pun disundul masuk ke gerbang pegunungan Laojun. Rasain lu, ucap si kambing bandot putih dalam hati. Kambing bandot sialan, pinggang gua remek cuk, umpat Zowen. Dirinya menganggap si kambing itu marah padanya, makanya dia mendorong Zowen masuk ke sana. Tiba-tiba muncul tanaman aneh yang mengikat tubuh Zowen. Sontak Zowen langsung mengaktifkan ilmu sutra immortal. Akhirnya tanaman aneh tadi pun menghilang. Hal ini sama persis seperti saat di kuil Buddha kecil. Energi esensi bisa menetralisir kekuatan aneh di wilayah dimensional. Lalu melalui mata ketiganya, si kambing bandot putih terkejut karena suatu hal. Tempat ini kabutnya tebel bet anjir, harus kemana aku pergi? Batin Zowen yang kebingungan. Tiba-tiba si kambing bandot putih muncul di belakang Zowen. Mau ngapain lagi nih kambing bandot? Batin Zowen. Kemudian si kambing bandot mulai menghentakkan kakinya. Lalu kabut di tempat itu pun mulai menghilang. Iya gua kesana, gak usah dorong-dorong dong, ujar Zowen. Lalu terlihat Zowen yang sedang mengeksplor tempat itu. Di sebuah ujung, dia melihat sebuah kuil. Zowen merasakan perasaan yang sama ketika berada di kuil Buddha kecil. Ternyata nama tempat itu adalah kuil suci. Di sana terdapat patung Taisang Laojun. Zowen juga merasa kalau ada semacam kutukan yang membuatnya bisa terbunuh kalau masuk sembarangan. Tiba-tiba si kambing bandot menendang Zowen masuk. Oh, kambing bandot sialan, umpat Zowen dalam hati. Tiba-tiba terdengar suara aneh yang gak tahu dari mana asalnya. Suara itu menyebutkan semboyan ajaran Taoisme. Lalu 3 buah cahaya yang berbeda datang dari atas. Wahai murid ajaran Tao, pilihlah salah satu dari ketiga hadiah ini, ucap suara aneh itu. Kok kayak dejavu ya? Batin Zowen. Kemudian Zowen disuruh memilih salah satu dari ketiga kotak kecil di depannya. Zowen pun mengambil kotak dengan motif kayu. Dan whoosh, tiba-tiba kotak itu mengeluarkan aura hijau yang sangat kuat, sehingga membuat Zowen sangat kesakitan. Dan ting, di dalam kegelapan muncul sesosok makhluk berwarna hijau. Tak lama kemudian, Zowen sudah terlihat sangat kelelahan.
Dan di depannya sudah ada cahaya hijau yang mengambang. Dan boom, itu adalah bis pendamping. Bis ini bernama Pokemon Peri, rank mortal yang bisa evolusi. Semua statnya mentok di angka 11 kayak Diting. Skillnya juga cuma satu, yaitu Taiyin Wind. Dan wujud bisnya adalah kipas. Jowen merasa kalau si Pokemon Peri mirip sama Diting. Dia penasaran Taiyin Wind itu skill yang kayak apa. Jowen pun akan mengeceknya nanti di dalam game. Dia harus segera kembali. Kalau kelamaan, nanti bakalan diomelin sama bu dosen. Lalu di prasasti, Jowen pun diomeli sama bu dosen karena nggak balik-balik sampai sore kayak gini. Jowen pun minta maaf. Dia nggak sadar udah jalan terlalu jauh. Kau pergi sangat jauh apa gara-gara mengejar kambing kecil ini? Tanya Lisuan. Kambing apa cuy? Ucap Jowen. Dan mbek, beneran ada kambing kecil yang mengikuti Jowen. Setelah mengamati kambing itu cukup lama, Jowen pun sadar kalau kambing kecil itu adalah kambing bandot putih yang tadi menendangnya ke kuil. Setelah itu Panel berpindah ke kamarnya Jowen. Nih tanaman kesukaanmu, sudah kubersihkan sampai bersih. Sekarang pulanglah ke pegunungan Laojun ya, ucap Jowen pada si kambing bandot. Tapi si kambing bandot mengabaikan Jowen sambil terus membaca majalah Bubu. Ah sialan, apapun yang kulakukan dia nggak mau pulang anjir, ucap Jowen sambil mengeluh. Kemudian saat Jowen mau masuk ke pegunungan Laojun versi gaming, dia kira dungeonnya bakal aman kayak di versi dunia nyata. Nggak taunya dirinya langsung diserang sama makhluk dimensional yang sangat kuat. Si kambing ini juga terlihat sangat kuat. Sudah jelas kalau dia bukan makhluk dimensional tingkat tinggi biasa. Aku nggak tahu apa alasannya mengikutiku, tapi biarin aja deh. Kalau cuma jadi beban, biar ku sate nanti, batin Jowen. Setelah itu, Jowen berusaha menaklukkan pilar Dewa Api untuk yang kesekian kalinya. Pokemon Peri, tebasan angin Taiyin, teriak Jowen. Dan sring tawar. Itu skill yang keren Pokemon Peri. Lah kok udah lemes lunjir? Tanya Jowen pada si Pokemon Peri. Skill tebasan angin barusan sangat kuat. Ditambah itu skill AOE dengan jangkauan serangan yang sangat luas. Jika menggunakan skill ini saat burung-burung itu berkumpul di satu titik, mungkin skill ini bisa berhasil menghabisi burung-burung itu. Nggak pakai lama, Jowen pun langsung mencobanya. Bersama dengan semut preman terbang, dia mengaktifkan skill pertahanan Budanya. Dan dawar. Keduanya pun mokat duluan sebelum Pokemon Peri mengeluarkan skill tebasan anginnya. Sudah kuduga nggak akan segampang itu, ucap Jowen. Untuk mengatasi burung-burung itu, aku perlu skill yang cocok. Mungkin teknik peringan tubuh kayak orang itu cocok deh, batin Jowen. Kemudian Jowen membuka forum dimensional buat nyari informasi. Dan saat dibuka, isinya cuman gibahan doang. Dasar netizen, mending aku nyari informasi di perpustakaan aja deh, ucap Jowen sambil memakai jaket dan bersiap pergi ke perpus. Tiba-tiba si kambing bandot menunjuk sayur-sayuran di majalah Bobo. Kau mau nitip dibelikan itu? Oke, akan kubelikan bos, kata Jowen. Setelah sampai di perpustakaan, dia fokus mencari informasi tentang skill peringan tubuh atau skill terbang lainnya. Sudah membaca buku lumayan banyak, tapi Jowen masih belum menemukan skill yang cocok. Dari semua skill yang dia temukan, skill terbang Longman adalah yang paling cocok.
Meskipun skill itu tidak bisa bertahan lama di udara, tapi bisa membuat tubuh lebih ringan dan fleksibel. Selain itu juga bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama. Zhou pun berjalan pulang dan berencana pergi ke Gua Longmen yang ada di Luoyang besok pagi. Saat menginjakkan kaki di jalan, tiba-tiba dawas! Makhluk dimensional si King Snake yang ada di awal cerita tadi muncul tepat di depan Zhou. Dan sayang sekali, chapter pun mentok sampai di sini. Kita akan lanjut lagi kalau chapter terbarunya udah cukup. Jadi harap bersabar ya guys. Dan terima kasih buat kalian yang selalu hadir dan komen di setiap video admin. Terus dukung channel ini dengan cara like, comment, subscribe. Dan jangan lupa kultivasikan loncengnya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.